Berjumpa kembali siswa SMA kelas 2 IPA atau kelas 11 IPA. Kita hari ini akan membahas tentang sistem reproduksi dengan tema khusus fertilisasi, kehamilan, kelahiran, dan menstruasi. Sebelum lebih lanjut membahas materi ini, jangan lupa kalian nanti like, komen, share, dan subscribe supaya kita bisa menyajikan tayangan-tayangan selanjutnya yang lebih berkualitas. Baik, kita akan masuk kepada materi. Yang pertama, masalah fertilisasi. Disebut juga pembuahan, tempatnya di dalam tuba falopii, saluran indung telur, atau disebut juga oviduct. Yaitu proses ini merupakan proses peleburan sel kelamin jantan sperma dengan materi genetik N dan sel kelamin betina atau ovum dengan materi genetik juga N. Hasilnya dinamakan zigot. Waktu yang diperlukan kurang lebih 24 jam untuk menyatukan materi genetik dari dua sel kelamin ini. Kemudian zigot akan terus bergerak menuju ke dinding rahim. Memerlukan waktu kurang lebih 4 hari untuk menempel di dinding rahim setelah fertilisasi atau kurang lebih 7-10 hari setelah ovulasi. Pada proses ini, setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk hormon human chorionic gonadotropin yang akan muncul di dalam darah dan di dalam urin. Kemudian tes kehamilan itu adalah menguji hormon ini. Apabila sudah positif, maka wanita yang bersangkutan dapat dinyatakan hamil. Ya, berikutnya akan saya tayangkan satu video proses fertilisasi. Silakan kalian juga bisa mencari yang lain yang mungkin kalian bisa lebih mudah memahaminya. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks to develop and transform into a human being.
Ya, berikutnya kita akan berbicara tentang proses perkembangan janin di dalam kandungan yang kita sebut dengan kehamilan. Janin yang sudah terbentuk setelah menempel pada dinding rahim itu akan berkembang yang dibagi menjadi 3 tahap yang kita kenal dengan istilah trimester. Pada trimester pertama itu dihitung dari sejak zigot, kemudian berkembang menjadi embrio, yaitu morula, blastula, crestula. Kemudian organogenesis awal, terbentuknya plasenta, pembuluh darah, tulang belakang, alat-alat dalam, dan alat-alat gerak. Pada trimester pertama ini janin bisa mencapai 10 cm dengan berat 28 gram. Kemudian pada trimester kedua, alat dalam semakin lengkap, kemudian panca indera, mulut dapat bergerak, dan mulai dapat merespon rangsang dari luar. Ukuran janin bisa mencapai 19 cm dengan berat kurang lebih 460 gram. Trimester ketiga, ini adalah persiapan kelahiran, di mana mata berkembang dengan baik, bisa merespon cahaya, gerakan semakin aktif, peka terhadap sentuhan rangsangan dari luar, dan struktur tubuh pada akhirnya sudah sempurna. Menjelang kelahiran, ukuran bisa mencapai 46-50 cm dengan berat antara 2.500 sampai dengan 3.200 gram. Kemudian dia berarti sudah siap untuk lahir. Pada proses kehamilan selama 9 bulan ada beberapa hormon yang dilahirkan. Yang pertama di awal adalah human chorionic gonadotropin yang tadi sudah disampaikan. Ini yang bisa dibaca pada saat awal uji kehamilan lewat urin. Kemudian ada human placenta lactogen. Ini adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta pada usia kehamilan 6 minggu untuk mempersiapkan produksi ASI. Ada hormon estrogen dan progesteron, ini yang bertugas menjaga rahim atau uterus selama kehamilan agar janin dapat berkembang secara optimal. Kemudian di akhir-akhir kehamilan akan dihasilkan hormon oksitosin yang merangsang kelenturan dinding rahim, leher rahim, dan mempersiapkan proses persalinan. Juga hormon prolaktin untuk membantu menghasilkan produksi ASI. Ya. Ini adalah gambaran anatomi dari plasenta atau ari-ari. Ini penampakannya. Ya, kemudian di posisi fisik bagaimana janin di akhir-akhir kehamilan siap lahir. Di sini ada yang namanya tali pusar menempel dari dinding rahim ibu sampai ke bayi. Tali pusar ini kalau kita perbesar akan tampak seperti gambar di samping. Yang warna merah adalah pembuluh darah arteri untuk mensuplai kebutuhan janin, sedangkan yang berwarna biru itu adalah vena untuk membuang sisa metabolisme dari janin ke dalam sistem ekskresi ibu. Plasenta sendiri terdiri dari 3 lapisan. Paling dalam adalah amnion, kemudian korion, dan paling luar dinamakan allantoin. Di dalamnya terdapat liquor amnii yang dalam bahasa awam dinamakan dengan cairan ketuban. Tadi sudah disinggung tentang pembuluh darah dan arteri dan vena. Ini kita kenal sebagai sistem umbilikal yang berhubungan antara janin dengan sang ibu lewat tali pusar dan dinding plasenta tadi. Setelah usia kehamilan mencapai yang ditentukan, maka yang terjadilah proses kelahiran. Beberapa hormon yang berpengaruh adalah oksitosin untuk merangsang kontraksi dinding rahim, ada hormon beta endorfin mengurangi rasa sakit ibu selama proses kelahiran,
hormon prolaktin untuk menyiapkan glandula mamai atau kelenjar payudara menghasilkan ASI, hormon adrenalin dan noradrenalin ini berkaitan dengan stres ibu pada saat bayi lahir. Ya, bagaimana selanjutnya apabila ovum tidak dibuahi? Maka yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa menstruasi atau haid atau datang bulan. Ini perubahan fisiologi tubuh yang terjadi pada tubuh wanita secara berkala karena adanya perubahan hormon FSH, estrogen, dan hormon LH, progesteron. Nah, proses menstruasi dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah fase menstruasi, di mana dinding endometrium itu akan hancur dan luruh, keluar dalam bentuk cairan seperti darah, terjadi pada hari pertama sampai dengan ke-7. Setelah bersih akan masuk masa pra-ovulasi, di mana ovum mengalami pematangan di dalam ovarium, kemudian siap-siap untuk dilepaskan. Peristiwa ini terjadi di hari ke-7 sampai dengan ke-13. Setelah itu masuk fase ovulasi, disebut juga dengan masa subur, di mana sel telur dilepaskan dari folikel atau kantongnya, siap untuk dibuahi. Ini terjadi kira-kira hari ke-14 sebelum haid selanjutnya. Setelah itu fase keempat, fase pasca ovulasi, yaitu terjadinya peristiwa pembuahan menghasilkan zigot dan masuk kepada proses kehamilan, atau bila tidak dibuahi maka akan masuk fase menstruasi kembali dari awal. Nah, tadi disebutkan istilah folikel. Di sini folikel adalah sebuah wadah kantung berisi cairan dan di dalamnya terdapat oosit yang matang siap berubah menjadi ovum. Ya. Nah, kalau ovumnya sudah lepas pada proses ovulasi, folikel akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, di bawahnya di sini ada grafik, ini berkaitan dengan suhu tubuh. Ya, nanti akan menentukan proses keluarga berencana dengan pengukuran suhu tubuh. Kemudian ini ada grafik hormon sesuai dengan warnanya. Kalian bisa lihat hormon mana yang naik pada masa ovulasi, praovulasi maupun pasca ovulasi. Ya. Kemudian di gambar paling bawah ini adalah perkembangan ketebalan dinding rahim tambahan atau endometrium. Demikian tayangan kita tentang sistem reproduksi yang kedua. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau kurang silakan mempelajari dari sumber yang lain. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.